Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, ini aku mau namatin dua modul. Bukan dua modul cuy, aku kebiasaan praktikum. Aku mau namatin dua tugas. Jadi eh kemarin cukup brengsek sih sebenarnya sih aku. Dosennya lagi sakit gitu, baru pulang dari rumah sakit, terus matkulnya kan siang kan, jam 3-an, jam 4-an rampung, terus pas waktunya maghrib tagih lah, ini tugas udah ada atau belum. Masalahnya aku bukannya sok ambis atau gimana cuy, yang aku takutin tuh ketika kita sebagai mahasiswa ini kan posisi udah mendekati minggu-minggu 15-16an kan, alias udah mendekati waktunya tugas or presentasi, tugas deadline presentasi gitu kan. Lah aku takutnya ini dosen numpuk-numpuk tugas, nunda-nunda tugas, terus numpuk, tahu-tahu di waktunya matkul lain presentasi or deadline tugas, tahu-tahu ada tugas kecil kayak gini yang bleng gitu. Akhirnya aku coba tagih ya pakai bahasa sopan sih, tetap sih, dan alhamdulillah dosennya udah sesuai sih, dia udah ngupload, cuma numpuk dua jadi harusnya gampang ya. Jadi kalau kita cek, kemarin aku udah sempat ngecek sih cuy, dari tugasnya tuh ini tugas yang lain aku belum di kuisnya tuh belum dibuat tahu. Untuk nih kan, ini kuisnya belum muncul, jadinya aku nggak bisa ngerjain. Nah sebenarnya ini ada dua tugas kuis, tugas 11 dan tugas 12. Bentar, ini kayaknya micnya isinya angin doang ya. Nah, ntar cuy, kita untuk tugas untuk kita kita coba tamatin tugas 11 dulu ya. Untuk tugas 11 nih bener-bener sederhana. Kalau nggak salah tuh kita cuma disuruh bikin IAS doang. Buat IAS, buat nge-create service yang menggunakan layanan IaaS dari cloud provider. Aku bakal pakai AWS, terus disuruh bikin OS Linux, alias bakal disuruh bikin VM dengan kapasitasnya ini ratusan giga sesuai dengan budget yang dimiliki. Tapi kayaknya aku nggak berani sampai ratusan deh, aku takut aneh-aneh juga sih. Lagian ya kalau udah nge-create masalah kapasitas mah nggak ngaruh jir. Dengan budget yang dimiliki, oke, dan buatlah supaya script sederhana. Oke, ini gampang. Ini kita bakal bikin mungkin install. Oh, aku tahu cuy, sumpah aku tahu. Mungkin kita bakal bikin RTS-nya dulu. Kita bikin yang agak kerasan, jangan semudah itu. Kita bakal bikin database dulu, karena aku mau bikin base script-nya tuh aku bakal bikin web apps, nge-deploy web apps Node.js. Ada database-nya. Nah, database-nya ini aku taruh di di RTS lah. Kita bikin dulu, ini kasih nama komputasi awan, admin, passwordnya 1 sampai 8. Kenapa gampang banget mas, bukannya gampang ditebak? Nggak apa-apa, soalnya tuh ini database nggak diekspos ke internet cuy, dia hanya bisa diakses sama resource yang masih satu VPC dengan RTS ini. Nah mana bukan ini jir. Nah yang ini nih, ini seandainya kamu tahu passwordku juga tetap nggak bakal bisa diakses dari internet, harus hanya dari situ instance atau resource lain yang masih berada dalam satu VPC dengan si RTS-nya. Nah, untuk security group aku biasa pilih alt traffic aja biar nggak pusing. Sebenarnya nggak best praktis sih, cuma ya nggak apa-apa, bodo amat. Create database, kita bakal bikin database nya dulu, terus selanjutnya kita bakal kita sembari tunggu database jadi, kita ngisi ininya cuy, ngisi hal-hal recehnya nih loh, yang di atas gitu loh, kayak biasa loh. Nah ngisi kayak gini nih sebenarnya males cuy, tapi ya gimana lagi ya. Oi, sip. Nah untuk anaknya ada 4 seperti biasa. Nanti aku berarti tetap perlu presentasi lagi cuy, kayak kemarin paling sih. Satu video mengandung tiga tujuan ya. Yang pertama itu buat video YouTubeku, yang ketiga ya buat namatin menyelesaikan tugas kuliah. Jadi satu video tuh video tersebut dikumpulin ke dosennya cuy. Nggak tahu ya aman apa enggak ya, tapi nggak mungkin juga sih dosen nontonin sampai kelar gitu. Wih, oh benar, di 4 orang
panik anjir, takutnya awalnya 5 sisa 4 slot gimana nih aku udah gitu paling belakang lagi. Soalnya ini aku buat kelompok ini tuh masuknya terakhiran cuy, jadi pas 3 anak ini udah submit tuh aku baru nyari kelompok kayak. Terus Umar nih baik kayak, mau gak nih masuk ke kelompokku, tinggal kasih nama aja. Oke lah, aku masuk. Terus buat tugas-tugas selanjutnya aku yang lebih ngerjain sih, tapi ya nggak masalah sih, tugas receh kayak gini doang. Ini aman sembari nunggu. Mungkin kita download yang kedua dulu kali ya cuy. Yang kedua ini Pak As, aku bakal nyiapin, oh aku bakal nyiapin ininya dulu, yang kayak tadi. Jangan ini cuy, bentar. Nah, sip. Oke, ini namaku update. Kayaknya habis ini berani nggak ya? Kayaknya habis ini aku ngerjain sekalian deh sama tugas satu lagi deh. Semoga kelar ya guys ya. Ini aku agak ngejar juga. Sebenarnya ini aku udah baca soalnya sih yang pas ini. Yang pas tuh kita disuruh ngedeploy web apps, tapi deploynya tuh di platform as a service kayak Heroku or Vercel gitu lah. Aku kayaknya bakal pakai AWS install deh, pakai Node.js. Ini juga aku sebenarnya belum pernah nyoba sih. Mungkin aku bakal bikin bakal bikin 2 kali. Yang pertama itu aku bakal nyoba pakai example source code yang ada disediain sama AWS-nya. Terus yang kedua aku bakal bikin bawa source code sendiri dalam bentuk zip sih. Makanya nih aku lagi nyiapin database juga untuk persiapan tugas yang 12 yang pas. Terus buat tugas selanjutnya tuh kayaknya ini deh, implementasi deh. Aku disuruh bikin codingan segitiga, terus di kayak testing gitu, sekiranya outputnya ini sekiranya inputannya ini outputnya bakal gimana gitu. Ntar dilihat aja lah. Berarti kita bakal namatin 3 tugas dalam satu video. Atau aku punya atau aku udah tadi terakhir ngomong sampai mana cuy? Atau aku punya tugas yang lain ya biar dikerjain sekalian. Sebenarnya tugas, aku tahu tugasnya tuh ada di basis data tahu. Nah nih lihat nih 13-14 kita kerjain tugas individu. Ntar kulihat, kita cicil satu-satu dulu cuy. Bentar sabar, bentar. Loh, nah ini carilah penyedia fast yang free, enggak aku nyari yang berbayar cuy, jangan kayak orang susah ya guys ya. Sip, aman ini mah. Nah, sembari menunggu kita database udah jadi belum cuy? Sembari menunggu nih database sekiranya kayaknya masih backing up, belum available banget. Kita bakal coba bentar, kayaknya aku udah pernah ada ininya deh. Udah ada apa ini base scriptnya. Nah ini kita bakal install Node.js npm git MariaDB client. Loh, kenapa install MariaDB mas, bukannya jadinya pakai database yang ada di AWS ya? Kita perlu kliennya buat nge-import si SQL. Bentar. Oh iya, kita perlu nge-import ini ke DB-SQL. Udah ada filenya, udah ada di GitHub-nya. Terus paling kita perlu nge-echo manual ini sih .env-nya sih. Nah, terus bagian ini sih perlu diubah sih yang DB host sih. Diubahnya kemana mas? Disesuaikan dengan yang ada di endpoint yang ada di RDS coy. Punya aku kan yang ini nih, yang komputasi awan ini lah. Aku taruh di yang sini. Pas, sip. Kayaknya aku perlu di ini deh. Word wrap. Nah, sip, biar kamu enak nih nontonnya nih cuy. Emang aja yang nonton. Bentar. Kayaknya udah siap sih. Mungkin kita bakal salam langsung kali ya. Kita bakal persiapan buat yang ini. Oke, sip.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anand Fatur Rahman dengan NIM 22111021 dari kelas IF10-8 dengan anggota kelompok yang lain ada Muhammad Syekhan Aga, Muhammad Umar Yuga, Arif Rohtio Ibrena Padang. Nah, ini tugas 11 komputasi awan, kita disuruh ngedeploy layanan infrastruktur as a service, ya lebih tepatnya ya virtual machine ya. Disuruh pakai Linuxnya, OS-nya Linux apapun itu dengan kapasitas kayaknya nih harus ratusan giga, tapi aku kayaknya nggak berani sampai ratusan giga, paling sampai 8 giga aja sih secukupnya. Lagian juga nih kita webnya juga web kecil-kecilan sih. Nah, untuk basecamp-nya aku bakal basecamp install setup web apps, lebih tepatnya web apps-nya pakai bahasa Node.js ya, pakai Node.js. Terus bakal pakai database, jadi database aku pakai platform as a service punya AWS yaitu RDS, jadi database bukan di local host lagi. Nah, database aku udah bikin, jadi ini kita tinggal langsung ngerjain tugasnya aja. Kita pertama masuk ke region yang sesuai, ini aku Singapura, sesuai yang paling dekat ya. Sebenarnya buat milih region ada banyak ketentuannya sih, teman-teman bisa cek videoku yang lain, kayaknya ada di pernah bahas ya, tapi lupa sih video yang mana. Langsung aja launch instance, kita kasih nama Fatur komputasi awan. Nah di sini sebenarnya Linux banyak pilihannya ya, tapi aku pakai Ubuntu aja, dan Ubuntu yang 22. Loh, kenapa nggak yang 24 aja mas? Karena lebih baru. Karena aku belum pernah nyoba sama sekali yang 24 untuk menjalankan script ini. Karena ini script automation, takutnya ketika dijalankan di OS versi beda, takutnya ada dependensi yang nggak tersedia dan malah error, dan aku harus nge-fix errornya, sedangkan ini lagi tag video, jadi aku cari aman aja. Nah, di sini ada instance type tuh kayak speknya mau pakai yang mana nih, mau yang 1 core setengah giga RAM atau yang besar banget nih, atau yang mau besar banget nih ada 72 CPU 144 giga RAM lah, kita pakai yang free tier aja, yang 1 core 1 giga RAM. Nah, untuk seandainya kita nggak free tier tuh kita bakal kena charge 0,0146 USD per jam. Jadi seandainya kita kita buat tugas komputasi awan dan ternyata nggak ada sejam, itu cuma kita kena charge-nya ya sekian menitnya, dengan catatan setelah tugas dikumpulkan VM-nya kita destroy or terminate. Nah, untuk keypair ini kita pilih yang udah ada, karena aku udah pernah bikin keypair ini buat connect ke SSH-nya gitu. Nah, untuk VPC ku biarkan default, subnet ku biarkan default, security groupnya kita pakai yang udah ada nih, yang Ultravic aja. Nah, untuk storage aku pakai 8 GB aja dan GP3 yang lebih murah. Nah, sebenarnya bisa naruh basecamp di sini, tapi aku pengen nunjukin ke dosen sih, berarti sih mau nunjukin biar basecamp-nya tuh ketika dieksekusi itu seperti apa sih, biar sudah dilihat secara mata telanjang gitu ya. Jadi aku langsung create aja, sip, udah hijau. Selanjutnya kita bakal nge SSH aja ke dalam VM-nya lah, sembari nunggu. Ini instance chat-nya udah running, kita coba connect, udah bisa atau belum. Nah, kita untuk connect SSH-nya itu nggak perlu dari laptop teman-teman, nggak perlu kayak download putih or terminus gitu, kita bisa pakai situ instance connect lah. Kalau kayak gini kenapa ya, bisa jadi karena baru nyala banget, mungkin kayak masih booting up gitu. Sip, kalau udah kelar gini kita coba sudo dulu. Udah, sekarang ini sebenarnya udah masuk ke Linux-nya nih. Nah, tapi karena kita disuruhnya itu mana tugasnya cuy, kita disuruhnya basecamp sederhana, jadi ya kita pakai basecamp aja. Nah, basecamp-nya kayak gini, aku coba nano base.sh paste, atasnya jangan lupa dikasih /bin/base, enter base. Bentar, kayak ada yang perlu diubah nggak ya, aku lupa nih. Nah, ini nih perlu diubah nih, bentar yang ini nih. Kita hapus dulu semua, bin base paste base. Nah, sebenarnya buat menjalanin eksekusi basecamp itu bisa pakai /base.sh gitu, tapi karena kita belum ada permission, kita perlu mengubah dulu chmod +x base.sh. Kalau kita kerjain kayak gini langsung ke eksekusi. Nah, sembari ini nunggu, aku coba jelasin ya. Jadi di sini tuh ada update ini buat kayak update repository dari Ubuntu-nya kita.
Terus juga ada kita bakal nginstal Node.js, npm, git buat nge-git clone ini, terus MariaDB client buat nge-import file SQL yang udah kita punya. Jadi ketika aplikasi ini running itu udah ada data dummy-nya cuy, nggak perlu kita masukin satu-satu manual. Nah, selanjutnya ini ada nge-git clone source code dari repository ini, spasi /root /node.js. Ini apa masalah? Jadi ketika kita nge-clone suatu suatu repository dari GitHub tuh kita bakal taruh ke dalam folder kan lah, karena kita pakai bash script. Untuk lebih enaknya ya kita deklarasiin juga nih ini repository mau kita git clone ke direktori mana lah, kita deklarasiin di sini dimulai dari direktori /, jadi biar lebih detail gitu. Bakal taruh di /root /node.js basic. Nah, terus bakal npm install dari package JSON yang ada di dalam folder Node.js basic, terus bakal nginstal pm2 min g ini global. Terus juga kita bikin file .env di dalam folder yang sama. Di dalam folder yang sama nama file .env, db hostnya ini sesuai kayak RDS kita, usernya apa, admin, nanti aku admin, db passwordnya 1 sampai 8 ya, sesuai kayak yang tadi kita bikin di RDS. Terus db database ya root db, ini sebenarnya bebas, ini aku setting ini lah. Selanjutnya setelah kita bikin nge-config file env, kita belum start dulu teman-teman, kita perlu bikin database root db ini lah. Setelah create database root db udah berhasil, kita tinggal import aja nih file SQL nya ke database root db, terus tinggal di run start prod, kita bakal running, terus disimpan ke startup, terus tinggal di save. Jadi ketika VM kita restart, ntar si PM2 ini bakal auto nge-eksekusi yang npm run start prod, jadi kayak nge-auto start si Node.js nya gitu, nggak perlu kita running secara manual. Nah, untuk portnya tuh ada di port 8000. Jadi seandainya teman-teman ngikutin, pastikan security groupnya itu udah open di port 8000. Aku nggak tahu ya 8000 atau 80. Nah, ini lagi nge-git clone. Jadi sebelumnya tuh baru nginstal Node.js npm git MariaDB client. Selanjutnya udah masuk ke npm install. Habis ini eco di bakalnya cepet banget sih harusnya sih. Weh. Oh, aman. Nah, sip. Nah, ini bakal langsung running. Nah, sip. Ini tuh yang npm2 tadi. Nah, selanjutnya kita coba. Ini dia running di port. Port berapa? Port 8000 kah? Atau port 8000 bener. Nah, di sini udah running. Jadi harusnya kita udah berhasil menamatkan modul 1 ya. Sorry, tugas 11 karena cuma disuruh ini sama nge-destroy sih. Jadi untuk destroynya bentar, destroynya gimana ya, aku mau lanjutin ke tugas selanjutnya sih, jadi mungkin gak tak destroy dulu sih, cari aman. Atau destroy aman sih, sip, destroy aman. Nah, untuk cara nge-destroy or nge-terminate or nge-delete or nge-remove suatu isi itu dari AWS itu tinggal di select, terus action, terus tinggal di instance state ini pilih yang terminate or delete. Nah, kenapa di terminate gitu shutdown aja mas? Karena ketika kita shutdown itu sebenarnya kita masih kena charge cuy. Apa yang kena charge yaitu storage. Karena meskipun kita nggak pakai VM-nya, kita nggak pakai compute-nya, kita masih nyimpen data di storage milik AWS. Jadi tetap kena charge per giganya. Ya tapi emang nggak besar-besar banget sih. Nah, ini bakal progress ke terminating, bakal melalui state shutting down terus terminated. Kurang lebih begitu teman-teman untuk tugas 11 infrastruktur as a service dari matkul komutasi awan dan terdistribusi. kasihan Jo, ini aku baru udah dapat chat. Bentar aku tutup dulu. Sorry. Kurang lebih begitu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Ku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, tugas 11 sudah aman. Ini aku save dulu. Tugas 11 aman. Tadi aku mau ngomong ini. Bentar, kayaknya lanjut dulu deh. Selanjutnya untuk tugas 11 tuh
Oke, mungkin aku bakal salam dulu ya. Lanjut langsung sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anand Fatur Rahman dengan NIM 22111021 dari HIAF 108 dengan anggota kelompok Muhammad Syahan Aga, Muhammad Umar Yuda di Rohtio Ibrena Padang akan menamatkan modul kebiasaan ngomong modul ya. Akan menamatkan tugas 12 platform as a service. Nah, di sini tugasnya itu benar-benar sederhana, disuruh nyari provider PaaS yang free. Sebenarnya banyak sih kayak Heroku, Vercel, yang lain aku nggak tahu sih. Terus disuruh bikin aplikasi sederhana nih menggunakan layanan PaaS tersebut. Jadi kita disuruh bikin aplikasi sederhana dan deploy nih pakai PaaS yang ini. Nah, bedanya PaaS sama IaaS itu apa? Untuk IaaS itu kita manage infrastrukturnya, sedangkan PaaS ini kita tinggal upload aja source code-nya. Dan untuk yang mikirin spesifikasi scale out, scale in, scale down, scale up itu bakal di handle sama si cloud providernya. Jadi kita tinggal ngoding push, ngoding commit gitu aja, nggak perlu mikir terkait load balancer, auto scaling dan sebagainya. Nah, untuk platform PaaS-nya aku kayaknya bakal pakai punya AWS yang Beanstalk ini. Nah, di sini aku bakal nyoba 2 kali. Yang pertama ini bakal nyoba deploy pakai example source code sama pakai source code punya aku sendiri lah. Langsung kita create aja. Terus, nah di sini ada ditanya ini mau ke dalam apa ya, aplikasi ininya mau worker atau web server. Karena kita mau web server aja jadinya ya yang ini. Aku kasih nama Fathur komputasi awan demo gini ya. Untuk environmentnya ini dibiarin kosong aja, ini kosongin. Nah, platformnya kita taruh bentar, ini ada ketentuannya enggak ya? Ini apa nih? Oh bukan, nggak apa-apa. Kurang lebih sama, soalnya ini cuma demo. Aku bakal pakai Node.js. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih, mau Node.js versi berapa dan di runningnya di OS apa. OS Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 saja. Nah, aku pakai yang terlatest, platform versinya aku pilih default yang recommend yaitu 640. Terus juga ada 2 nih, mau upload codingan sendiri dari S3 URL public atau dari local file. Jadi gue kayak ngupload sendiri gitu. Nah, tapi untuk yang percobaan pertama ini kita bakal pakai sample application. Jadi bakal punya AWS itu sendiri. Jadi aplikasinya tuh benar-benar kayak Hello World doang gitu. Nah, ini bakal ada beberapa configuration preset. Jadi platform as a service itu memudahkan kita sebagai admin sih. Kita nggak perlu manage infrastruktur, kita tinggal mikiran codingannya aja. Aku coba jelasin satu-satu. Nah, untuk single instance ini kita bakal pakai 1 VM atau 1 server. Nah, 1 server ini menggunakan pembayaran on demand. Jadi kita bakal kayak deploy EC2 biasa sih lah. Untuk pricingnya ini bakal ke cover nih seandainya kita pakai AWS free tier dan pakai instance type yang sesuai sama ketentuan free tiernya. Nah, bawahnya ini ada single instance juga, tapi bedanya ini pakai spot instance. Jadi kalau yang atas ini kita bayarnya itu pakai metode on demand. Kalau yang spot instance ya kita berarti pakai spot instance. Spot instance itu kayak AWS punya kelebihan server. Lah, kelebihan server ini dijual dengan harga murah, dengan catatan ketika AWS membutuhkan server yang murah ini, ketika AWS membutuhkan server ini yang sedang kita sewa dengan harga murah, kita harus mau nggak mau merelakan ketika resource yang ada di server spot instance kita itu diambil lagi sama AWS. Jadi untuk use case spot instance ini kurang cocok untuk aplikasi uninterruptible. Jadi untuk aplikasi uninterruptible bagusnya pakai nggak bagusnya sih, harusnya pakai yang on demand. Untuk aplikasi yang interruptible tuh pakai spot instance nggak masalah karena biayanya lebih murah lah. Ini karena aku cuma jalan beberapa menit doang ya, pakai yang free tier aja, yang on demand aja. Nah, ini juga ada high availability. Ini mungkin ada enggak single instance, mungkin 2 atau 3. Sedangkan high availability yang bawahnya ini campuran ya. Oh, aku tahu. Yang pertama ini bakal pakai on demand. Jadi biayanya paling mahal mungkin ya karena servernya banyak dan pricing itu pakai on demand. Sedangkan yang bawahnya ini ada gabungan antara spot instance dan on demand. Mungkin tuh dia bakal ada 2 server yang selalu ready on demand. Jadi nggak bakal diambil resource-nya sama AWS. Tapi ketika
trafficnya rame, dia bakal nggak auto scale out karena ini platform as a service, kita nggak perlu ngotak-ngatik terkait scalingnya. Jadi ketika trafficnya rame ini bakal nge-scale out. Satu lagi ini mungkin ngambil dari si spot instant, jadi dapat harga yang lebih murah. Nah, kalau yang ini diambil gimana mas? Nggak masalah, kita masih punya dua on demand ini, dan mungkin bakal nge-deploy ulang pakai spot instant spesifikasi yang lain. Nah, kita pakai yang ini aja yang gampang. Next. Nah, ini aku pilih. Oh, oke, ini aku nih create baru aja, ini di defaultkan aja. Nah, isi itu keypairnya. Jadi sebenarnya kita tuh bakal nge deploy web apps. Deploynya di mana? Ya di servernya di mana? Ya di situ. Jadi sebenarnya tuh kita kalau pakai Beanstalk tuh kayak nge-automation aja sih sebenarnya, ya running servernya, running aplikasinya ya di situ. Jadi ketika kita mungkin perlu untuk ngotak-ngatik server tersebut, ya kita bisa remote aja. Kenapa tetap ada servernya mas? Karena ini bukan serverless. Kalau kamu mau serverless bisa pakai AWS Fargate, dia tuh benar-benar nggak terlihat apa ya, dia benar-benar nggak running di EC2 sih, atau mungkin sebenarnya dia running di situ tapi nggak muncul di konsolnya kita gitu. Jadi rasanya tuh kayak serverless. Nah ini kita, waduh, no option ya. Kalau nggak dipilih bisa nggak? Nah sip, aman. VPC-nya aku biarkan di VPC-nya aku pilih ini. Nah untuk public IP address kita centang ya, biar bisa kita akses dari internet, karena kita nggak bakal pakai load balancer, jadi kita bakal langsung hit ke IP VM-nya. Nah kita pilih semua, jadi si Beanstalk ini bakal milih atau ya dia bakal nge-deploy di salah satu bakal deploy di salah satu subnet yang kita pilih dari 3 ini. Begitu juga database, kita pilih semua aja. Database-nya kita sepertinya nggak dulu deh, karena kita udah punya database sendiri. Tapi untuk yang demo pertama ini nggak ada database-nya sih, cuma website sederhana banget. Woi, jangan dicentang woi. Bentar, aku perasaannya aku nggak enak nih. Soalnya tadi gua ada VPC-nya ada 2. Takutnya aku salah VPC, ntar malah nggak bisa connect sama yang RTS ku punya. Oh bentar, coba aku mundur ya. Aku coba mundur ke step 3 yang tadi. IP VPC-nya ini berapa nih? 310. Oke, sip, dah aman. Jadi kita langsung next. Bisa nggak sih kalau nggak dicentang tapi milih subnet database? Bisa ya kayaknya ya. Sip, nggak apa-apa, kita langsung next aja. Nah ini agak kompleks emang. Kalau platform as a service ini kompleksnya di awal. Nah tapi sebenarnya ini kalau bisa dilihat di sini ya, ini tuh opsional. Jadi kalau kita biarkan aja ya, jangan otak-atik deh. Itu harusnya aman karena opsional. Tapi mungkin kalau mau lebih enak ya harus di. Nah untuk sistemnya ini kita pilih yang basic aja. Ini kita mati disable manage platform updates-nya. Sisanya sudah oke. Kita next, sip. Oke, ini ada previewnya ya. Jadi kita bakal pakai demo sample application dari Node.js 22, runningnya itu di Amazon Linux 2023 64 bit. Langsung create aja ya.
Nah ini sembari nunggu, mungkin kita bakal ngebikin yang satunya juga, yang ini kali ya, mana tadi. Nah kita bakal coba deploy yang sudah kita tadi deploy cara manual di tugas IAS. Aku coba download zipnya dulu, kita coba buka. Loh, ini hapus dulu. Nah di sini kita coba, kita perlu bikin file .env nih. Gimana caranya? Tapi cd download node.js master ls nano.env. Nah ini ya value nya ini aku udah punya semua. Kita coba tinggal copy paste aja. Oh nggak perlu, kita nggak perlu tanda petiknya. Ini tinggal kita tanda petik karena lagi nggak eco aja. Sip, oke. Sip, kita selanjutnya kita coba jadikan zip lagi, tapi aku nggak tahu caranya ya. Kompres bisa nggak? Wah bisa ternyata. Sip, ini kita coba kasih rename ya, kita kasih nama node.js basic, close. Nah ini masih nunggu. Emang lebih sebenarnya lebih kompleks dikit sih kalau dilihat-lihat sih, tapi kalau aplikasinya udah fix aman ya lebih simple. Nah kita coba bikin satu lagi ya. Ini ada fatur komputasi awan node.js basic. Nah ini kita kosongin semua. Di sini bagian platformnya kayak tadi ya, node.js. Kita pakai node.js 18 aja nggak apa-apa. Tadi node.js ku node.js berapa ya? Sebentar. Takutnya salah nih, masalahnya lagi bikin video nih. Node-nya itu node 12. Sip, nggak apa-apa lah node ini aja. Nah di sini kalau tadi kita pakai sample application, kita bakal local file uploadnya yang zip ini. Kita kayak tadi. Oh kita kasih nama node.js basic v1. Next. Ini pakai yang existing aja. Next. Nah VPC nya kita pilih yang sama kayak tadi. API public kita centang, subnet kita taruh semua, database kita checklist semua, tapi kita nggak nge-enable database karena database kita bukan di beanstalk tapi ada di RDS secara terpisah. Yang ini kita biarin aja, kita pilih security groupnya aja. Next langsung. Nah kita pilih sistem basic, disable, dan next. Ini summary. Bener nggak summary? Kayaknya ini bakal panjang deh videonya deh. Ya nggak apa-apa sih. Nah ini ada summary-nya, reviewnya. Aku langsung submit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku nggak janji bakal bisa karena aku belum pernah nyoba belum testing ya, langsung tag video langsung. Nah di sini kalau kita masuk ke application mundur, sekarang punya dua. Yang pertama tuh yang tadi kita deploy yang pakai demo itu, yang atas. Kita coba masuk ke applicationnya. Healthnya masih nggak tahu. Kalau ada aja ya hidup ya.
Jadi tuh masalahnya tuh di ini nih. Kalau nggak bisa kenapa enteng mengizinkan ya? Kayaknya kita nggak bisa bikin IAM deh. Karena ini akun user, bukan akun admin. Atau bisa ya? Apa nih? Merah-merah satu. Kita coba bikin role ya. Word web tier. Roles. Aduh. Oh, kayaknya udah ada role-nya seharusnya sih. Coba kita search ya. Kayaknya yang barusan kita deploy juga error sih pasti sih. Oh wait, kita mundur ke aplikasi satunya. Yang bawahnya masih nge-starting ya. Nah, kalau kita coba bikin satu lagi ya. Kita coba bikin satu lagi. Wah, nggak mood aneh cuy.
Kok already ada? Loh, siapa yang bikin? Ini udah ada nih. Berarti kita coba balik ke sini, kita refresh. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ulang ya. Kita coba ulang ya. Kita coba ulang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 22 dengan anggota kelompok Muhammad Syahan Ageng, Muhammad Umar Yuda, Ari Rohto Ibrena Padang akan coba ngedeploy web apps benar-benar sederhana di platform as a service. Kita bakal pakai Elastic Beanstalk. Nah, tapi kayaknya kita bakal pakai benar-benar sampel application sih, nggak real application. Jadi ini bakal kasih atur slot gitu ya. Di sini kita platformnya kita kasih PHP aja, terus pilih yang sampel application, next. Ini pilihnya yang EC2 role karena karena Beanstalk kita bakal di deploy-nya tuh di situ, bukan di serverless gitu. Kita pilih semua aja, next. Yang ini alt traffic ya, biar bisa diakses dari internet, biar nggak pusing nanti. Sistem kita basickan aja, manage update kita disable dan sip. Tinggal kita coba next dan submit. Kita sembari cek di logs aja ya. Ini mungkin sembari aplikasinya launching, jadi aku bakal jelasin sedikit ya. Ada apa aja sih komponen-komponen yang ada di Beanstalk. Nah, di sini mungkin ada tier, kita ditanya ini mau worker atau web server. Karena tadi kita nyobanya itu web server ya, pilihnya yang web server karena kita jalan di HTTP request ya. Terus masukin application name, kita coba ngarang dulu. Domain ini sebenarnya bisa dikasih nama gitu, tapi karena tadi cuma demo jadinya ya di auto generate aja lah. Sini untuk platformnya itu ada beberapa bahasa pemrograman ya, ada .NET, ada Go, Java, atau bahkan ada Docker container untuk Docker container. Nah, kalau aku coba PHP, di sini juga ada nih versi PHP berapa, ada 83, ada PHP 81. Nah, di sini kerennya di sini nih, sama-sama 81, tapi yang satunya itu running di OS Amazon Linux 2023, satunya lagi itu keren running dia Amazon Linux 2. Begitu juga kalau aku coba yang Node.js nih.
ada beberapa versi dan beda-beda nih, ada yang running di Amazon Linux 2, ada yang running di Amazon Linux 2023. Nah, untuk yang application code ini sebenarnya dari AWS Beanstalk ini ada nawarin dua ya, pakai sampel application itu kayak Hello World doang gitu, atau nge-upload source code-nya kita sendiri. Nah, di sini juga kita bisa upload source code-nya ke S3 dulu, terus S3 URL ke source code tersebut kita taruh di sini. Atau kita upload secara manual nih di zipin kayak yang local file ini. Lah, untuk yang preset ini untuk single instance tuh kayak servernya satu. Nah, di sini ada keterangannya nih, free tier eligible. Nah, ini berarti itu kayak dia servernya itu pakai metode yang on demand, makanya kena cover free tier lah. Sedangkan yang bawahnya ini pakai spot instance itu apa, jadi spot instance tuh kayak AWS punya server yang nganggur, server yang nggak kepake, server yang belum laku lah. Server yang belum laku ini disewain sama si AWS ini dengan nama spot instance. Jadi spot instance ini jelas lebih murah, tapi dengan catatan ketika AWS membutuhkan resource yang tadi dia sewain dengan nama spot instance, kita sebagai user tuh harus rela kalau VM kita di spot instance itu bakal di delete secara otomatis karena AWS membutuhkannya lagi. Nah, untuk use case-nya spot instance itu baiknya dipakai di aplikasi yang interruptible, sedangkan yang on demand or free tier eligible ini yang uninterruptible. Nah, kalau yang bawahnya ini ada high availability, dua-duanya high availability. Kalau yang ini mungkin ya semuanya fully on demand, mungkin ada 2 or 3 server dia di on demand, sedangkan yang bawahnya ini campuran nih antara on demand dan spot instance. Mungkin untuk 2 server pertama ini bakal pakai on demand, dan server ketiga ketika dia scale out mungkin dia pakai yang spot instance untuk menghemat cost gitu. Paling cuma itu sih, sisanya paling selanjutnya itu kayak nggak penting-penting banget sih, masih bisa di next langsung, nggak perlu dipahami banget lah. Astagfirullahaladzim, keselemen ya urip kayak gini ya. Bentar, aku tahu kita disuruhnya apa sih. Platform service ya. Bentar. Performance service itu banyak tau sebenarnya. Enggak ding. Tuh, RTS itu sebenarnya masuk platform service, tapi karena nih suruhnya aplikasi ya. Capek gue hidup kayak gini. Coba Vercel ya. Kita coba Vercel ini. Bentar, pasti bisa. Sebentar. Aku harus bisa. Bentar cuy, kita minum dulu biar nggak pusing. Bener-bener speaking sakit kepala ya tugasnya ya. Nih, kita coba nih, nggak apa-apa, pelan-pelan ya guys ya, demi kesuksesan ya, aneh mau dikerjain berkali-kali nih, nggak apa-apa cuy, nggak apa-apa. Add user username, stay with me, Beanstalk ya, then next.
attach langsung dengan permission 4 ini, administrator access, multi container Docker, web tier, sama yang worker tier, meskipun kita bakal pakai yang web tier. Sip, create, next. Mana role? Jangan dulu, mana role-nya cuy? Lah. Oh, ini kan masuk user dulu. Oke, kita kasih user, kita bikin user dulu. Lanjutnya masuk ke role, create role, AWS service-nya use case, pilih yang EC2. EC2 mana tadi cuy? Oke, permissionnya katanya sama kayak yang di atas. Tuh ada 4 ya, administrator access, install multi-node container, web tier, ama worker. Stay with me. Nah, untuk role name-nya kita kasih nama install ya, install role. Nah, terus di bagian using the user ARN tuh yang ini kan. Kita mungkin bisa create role dulu kali ya. Coba create role lah. Kok nggak mau nge-create? Coba create role kedua. Nah, udah ada. Nah, selanjutnya untuk yang role, bentar, yang ini nih ngambil apa sesinya? Oke, selanjutnya kita coba ini translation, edit trust policy, add principal, tipenya itu YAML, arahin ke user ARN. User ARN. Ini kayaknya cukup susah ya, karena kita nggak pakai ini ya, nggak pakai admin. Oh, bentar, kita coba YouTube dah. Kita emang dongo aku cuy, aku harus cari yang visualisasi cuy. Aku harus cari yang visualisasi ya guys ya. Yang bingung tuh nggak cuma aku cuy, ada 21 ribu yang bingung tahu. Go to the document, AWS, the policy is Docker. We are creating the LLC. 1 to DOM, and you next here you can select. There is no. Bentar, itu harus dikonekin sama yang atasnya coy. Ini kan
create the C2. easy to install proper selection. For this, we need to select Mana tadi? IA To create an EM role for EC2 instance. M role for easy to install proper selection. For this, we need to select these three Mana caranya mana? policies. Cepat Elastic woi. being stack, AWS Elastic being stack, web file. You can add this one. Mana? This policy, worker type control V. Select this one. It is some name. So go to create the Elastic being stack. Oke, kita coba deploy lagi ya. Kita coba Post deploy code lagi. Kita coba application. deploy lagi. Kita coba deploy lagi. Kita Yeah. coba deploy lagi. Create the application like test one to Kita I'm coba giving deploy test lagi, one tapi to aku nggak domain. yakin. Kita coba deploy Platform lagi. Java I'm choosing. Version 17 I'm choosing. Install. Next remaining are same. Wah, bisa nih, cu. Ini yang mana, cuy? I'm choosing. Use new system. This one. New service rate. Must be select this one. First option. Bisa nih, Sumpah bisa. Bismillah. Bisa. Gue capek. Nggak usah bikin video kayak maki-maki gitu ya, tapi takut pas kerja gitu tanyain punya YouTube nggak, punya apa, pasti tunjukin. Isinya maki-maki pas kuliah, cuy. Nggak apa-apa, bisa. Ini sembari aku nyoba, ini aku ngarap database, bodo amat. Jangan buka WhatsApp, cuy. Ada yang sarung nggak tadi? Nggak ada ya, hehe. Sampai mana tadi, cuy? Kita kayak ya sekitar bakal tamat dalam 1 jam ke depan. Bismillah. Ini kita bentar, malah masuk ke sini. Kita nggak bisa karena pas mau nge-create tuh ternyata udah ada, jadi harusnya tuh jangan create new tapi select existing. Nah, langsung next. Mana tadi basis data? Next. Oke, save udah aman. Next. Nah, kita coba ngerjain tugas forum dulu ya. Proses ini emang belum, proses juga emang belum. Terakhir tuh kayaknya diskusi 11 deh, yang terakhir banget yang Ima udah ditarik sama dosennya. Nah, kita coba view dulu. Jangan di view ya harusnya ya. Nah, untuk tugas 12 nih belum ada. Aku nggak tahu ya ada apa enggak. Coba aku buka WhatsApp lagi deh ya. Kita coba cek dari nama grupnya. Aku juga agak lupa sih. 13 dan 14 doang. Nah, ini forum diskusi 13.
dan 14 bekas yang ini belum muncul. Oke. Untuk tugas individunya itu tugas individu 4. Mungkin ini agak pusing ya. Kita coba garap database 13 14 dulu ya guys. FGD apa coy? Lah, yang mana? Emang pernah database arsitektural? Jan sabar ya guys ya. Udah kelar, Mbak.
Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Aku coba salam ulang ya karena kayaknya aku yakin aku pasti bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anand Fatur Rahman dengan NIM 22110221 dengan anggota kelompok yang lain itu ada Muhammad Syahan Ageng, Muhammad Umar Yuda, dan Ari Rohjo Iprena Padang. Nah, untuk tugas 12 platform as a service ini itu kita disuruh nyari penyedia platform as a service yang free. Oke, kita bakal pakai Vercel. Dan aplikasi sederhana menggunakan si Vercel ini. Jadi kita bakal nyari kayak aplikasi yang udah jadi, kita nggak disuruh nge-coding dari awal. Aku udah nemu repositorinya. Ini sebenarnya repositori lomba dari circle yang ku kerjain pas liburan kemarin. Aku udah fork ke GitHubku. Jadi tinggal kita import aja ini repositorinya example. Oh sorry, bukan, belum masuk, bentar aku coba. Ini dia Merdeka Hack. Nah, kita import. Terus sebagian framework preset pakai Next.js sesuai dengan frameworknya ya. Nah, enaknya platform as a service itu apa? Kita nggak perlu manage servernya teman-teman. Kalau kita sebelumnya kita belajar infrastruktur as a service kan kita bikin VM, masuk ke VM-nya SSH, apt update, apt install Node.js, npm install, npm run, terus pm2 save, pm2 startup gitu. Nah, kalau pakai platform as a service ini kita benar-benar coding, deploy. Jadi kita nggak perlu mikirin terkait server. Hampir mendekati serverless, tapi belum bisa dikatakan serverless ya, karena kita masih harus nyeting spesifikasi mungkin ya kalau di Beanstalk ya. Tapi kalau udah serverless kita bener-bener upload code ya, udah semua scaling, load balancing itu dihandle sama si cloud providernya. Nah, ini harusnya cepet sih. Tadi harusnya cepet sih ya, sip, harusnya cepet. Ntar kalau udah jadi tuh website itu kayak mana ya, Merdeka Hack. Nah kayak gini sih websitenya sih. Ini tuh lomba pas kapan ya, Agustusan sih ya, pas berarti sekitar 3 bulan yang lalu. Dan ternyata source code nya masih ada, jadi ya aku pakai aja nggak apa-apa, cuma buat tugas doang ini. Jadi kesimpulannya ya kayak tadi ya, kalau platform as a service tuh masalah kita sebagai user tuh nggak punya akses terhadap sistem operasinya gitu. Jadi ketika untuk ngetrace terkait kayak debugging gitu tuh cukup sulit. Jadi biasanya sih kayak kalau masih development ya kita manual di server dulu, kalau udah sekiranya matang baru di deploy ke PAAS. Jadi di PAAS-nya itu udah aman, tinggal tinggal tunggu jadi aja. Kalau error gitu kan agak susah kan, karena kita nggak megang servernya langsung. Nah, udah berhasil ke deploy, tinggal kita klik aja. Nah, ini udah ada nih URL-nya nih, keren. Nah, mungkin aku connect ke domain bisa nggak ya? Jangan deh, kayaknya agak riskan sih, soalnya ini bukan akunku pribadi, akun organisasi ya. Berarti kurang lebih begitu sih untuk deploy ke PAAS, benar-benar sederhana karena PAAS ya memang kita sebagai user tinggal pakai, tapi tetap manage terkait source code-nya sih. Kalau benar-benar tinggal pakai ya masuknya ke yang SaaS. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah di pada praktikum hari ini. Ku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Nah, oke, kita udah berhasil menamatkan ya. Kalau ini aku close, terus ini aku buka, bisa nggak ya? Bisa ternyata ya guys ya. Mungkin bakal tak taruh di sini kali ya. Nah, kita save dulu, kita close. Nah, kayaknya nih harusnya aku ada tugas lain nggak sih? Tapi aku juga agak bingung ya. Nah, tugas satu lagi tak kerjain. Ayo 4 jam lagi, ayo coy. Ini aku udah download berkali-kali nih. Kayaknya aku udah pernah buka ChatGPT-nya deh. Mana ya, kita coba cari guys ya. Oke, coba kita refresh. Aku pakai 2 headset ya coy biar enak. Mana ya? Ini kayaknya deh. Kayaknya bukan deh. Nah, sip ini ya. Jadi kita bakal coba bikin dokumen kosong. Kita kasih nama Muhammad Ananta. Bentar, ini kayaknya terkait marginnya agak aneh nih, kan.
Oke, nah Muhammad Ananta Faturrahman 2221 kos ya 1008 untuk nama filenya benar. Jadi ini ada mode programnya. Oh sorry, aku tahu ini kita bakal bikin source code. Terus ininya aku paste di sini. Selanjutnya untuk test case-nya kita bakal ambil dari sini ya. Nah ini cukup jelek kayaknya. Biar kelihatan effort aku harus bikin tabel manual deh. Ada 8 kali 4 ya, bawah 8 kanannya 4. Oke, ini ada 0 1 2 3 4 5 6 7. Loh, oh benar. Oke, kita coba manual atau satu nggak apa-apa lah ya. Aku zoom in. Oke. Ini berarti aku namatin berapa tugas ya? Berarti kan 2, 3, 4, 5. Wah, aku namatin 5 tugas dalam satu malam ya guys ya. Dan besok pagi masih ada matkul jam 8.30. Dan tadi pagi aku itu jam 3 dan bangunnya jam 7. Jadi kayaknya emang semester 5. Sebenarnya bukan salah semester 5-nya sih, salah pas KRS-nya doang. KRS-an doang sih. Aku ngambil matkulnya pagi semua ya. Aku bayanganku sih kayak wah sekolah matkul pagi mah enak cuy, kayak kita bakal kayak anak SD lagi gitu, bangun pagi pulang jam 10 terus lanjut nonton TV gitu, makan sayur sop gitu. Ternyata keteteran cuy, aku nggak bisa bagi waktu ya, nggak bisa bagi waktu mana buat main Facebook, mana buat nugas. Jadi per jam berapapun besok berangkat aku tetap tidur jam 3 pagian gitu. Aku emang harusnya benar-benar ditata lagi ya. Sebenarnya ini aku akhir-akhir ini tuh lagi udah dua kali lagi ada niat buat olahraga kayak lari or jogging gitu cuy. Soalnya aku udah beli sepatunya kemarin, baru 2 kali jogging sih, baru 2 kali dipakai. Ini juga yang pertama ya sibuk, yang kedua ya enggak sibuk, tabrakan sama jadwal lain. Terus juga pas free ya kebetulan hujan, jadi ya kayak bener-bener nggak memungkinkan sih kalau hujan sih. Bukan masalah takut kotor sepatunya, cuma ya hujan aja malah sakit kan, malah repot kan. Oke, ini udah kelar, kita mungkin bakal kasih pendahuluan dulu. Biar kita kasih pendahuluan. Nah, ini ada source code. Terus ini untuk kesimpulan ya. Oke, cakep sekali ya guys ya. Kita bakal rata kanan kiri. Kecuali yang codingan ya. Oke, aman. Kita coba titik 2. Nah, untuk source code ini seperti biasa ya, fontnya kita perlu ubah ke Courier New 9 tunggal atau 10. Oke sih. Potong enggak? Oh, ternyata kepotong kalau 9. Nah, sip. Jadi benar-benar kelihatan kayak codingan gitu. Bukan teks biasa. Nomor kita rapihin, input kita ke kananin biar kalau bisa ke kanan semua. Bentar, nomornya kok ikut ke kanan cuy. Nah, terus ini 3 kiriin, terus ini di siniin. Kok masih kurang ya guys ya. Kayaknya tetap nggak bisa tahu. Jadi kayak gini aja nggak apa-apa ya. Gini aja nggak apa-apa. Aku kasih rata gini. Oh, lah, kerjaannya siapa ini? Nah, sip, gini udah aman. Kalau di rata kanan atas bawah bisa nggak ya? Biar lebih rapi. Kayaknya bisa sih, tapi agak ribet. Tapi ya udahlah.
Oke, ini udah aman semua. Terakhir tinggal kita coba Python compiler ya. Kita coba running, jangan cuma copy paste. Kita perlu running buat uji cobanya. Nah, ini biasanya nih salahnya aku tuh gini nih. Laporan udah jadi, tapi codingan belum fix. Jadi kalau error ya codingannya berubah, laporannya ikut berubah lagi, penjelasan dan lain-lain ikut berubah. Aku salahnya di situ cuy. Aku kalau kalau ngeksekusi sih cepet ya. Kalau ngeksekusi planning itu cepet. Tapi kalau suruh ngerancang dengan terstruktur remet nilaiku cuy. Nah, alhamdulillah kelar ternyata ya, bisa kelar ya guys ya. Aku kasih nama dulu ya. Nama aku tuh bentar, ini aku taruh ini dulu, aku download taruh PDF. Bentar, ini tuh yang dikumpulkan dalam bentuk online text ya, berarti sebentar kita kasih namanya, kita kasih nama nim kali ya, kita kasih nama nim ya, dua oh sorry, gini kali. Nah kita kasih gini atau gini aja kali ya, 22 atau 0221. Sip, langsung selesai. Kita bagikan, pelihat. Sip, paste. Sip, oke, alhamdulillah. Ayo kita langsung upload YouTube cuy. Jadi hari ini aku berhasil menamatkan. Kita coba self reflection ya. Kita coba self reflection. Jadi tadi pertama tuh aku namatin komputasi awan IAS, 2 komputasi awan PAAS, terus juga basis data forum berapa ya, forum 13, terus basis data forum 14, terus 5 IPPL. Aku berhasil namatin 5 tugas dalam satu malam, satu setengah jam ya. Tadinya sebenarnya yang lama tuh pas yang ini cuy, aku benar-benar nggak ada geladi, aku langsung take video soalnya ya dulu aku nyoba lancar-lancar aja cuy pas pakai Beanstalk. Tapi ternyata error, aku capek ya, jadi agak kurang perform. Ntar nextnya aku semoga bisa lebih cepat ya dalam mengerjakan tugas, jadi lebih banyak waktu untuk yang lain. Kurang lebih begitu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.